Bayangin deh, lo beres makan ayam McD nih, terus lo cuci tangan, terus lo baca tulisan. Gimana? Kenyang makannya? Happy nggak tuh mealsnya inget bocah-bocah Palestina sama West Papua? Nah, itu mungkin yang mau disampaikan sama stiker viral ini. Kegocek nggak lo mikir kalau ini official McD beneran yang bikin? Stiker nih ditemuin di tempat cuci tangan salah satu restoran McD. Ya, yang jelas bukan McD beneran yang bikin. Yang nempelin ternyata sebuah akun Instagram namanya Studio Pancaroba. Banyak yang kritik bilang kalau ini tuh vandalisme. Bisa dibilang ini tuh udah ngacak-ngacak ranah privat orang lain. Tapi banyak juga yang apresiasi bilang kalau ini tuh seni. Masa iya? Dan kalau ini vandalisme, emang itu tuh apa sih? Vandalisme artinya tindakan ngerusak milik umum atau milik orang lain dalam bentuk ngejelek-jelekin ataupun nyoret-nyoret tanpa izin. Jadi sejarahnya tuh dulu tahun 455 ada bangsa Vandal dari Jerman Timur datang ke Roma dan ngancurin kota Roma. Nah, istilah vandalisme ini tuh pertama kali dipakai tuh pas zaman Revolusi Perancis. Nah, zaman itu tuh karya seni lagi dihancur-hancurin banget karena mau ngilangin jejak monarki dan bayang-bayang penindasan di masa lalu. Kalau zaman kita sekarang nih, yang sampai beritanya go internasional, itu vandal-vandal yang sampai ke Gunung Fuji, Gua Hiro, dan bahkan tembok Cina. Beberapa pelaku vandalisme itu jelas orang Indonesia nih. Rojali, Andriani, dan Depok dong. Cuman sebenarnya ada juga kok vandal-vandal yang oke. RCTI oke, kayak gitu. Yang berkonsep maksudnya ya, kalau yang tadi kan ugal. Nah, mulai tahun 2000-an Indonesia nih udah mulai nih naik skena-skena graffiti, di mana mereka udah mulai pengen tampil eksis dengan nyoret-nyoret tembok sana-sini. Tapi dengan tujuan mereka itu pengen ngekritik pemerintah. Nah, graffiti ini ada yang legal, artinya mereka itu punya izin ke pemerintah untuk mereka coret-coret sana-sini. Tapi ada juga yang vandal, dalam artian itu ilegal, mereka nggak punya izin. Tapi kalau ilegal dan vandal, ini tuh masuknya art juga nggak ya? Nah, kebetulan minggu lalu kita mampir ke Studio Mentah, salah satu tempat studio visual artis bernama Fahri Arianto atau biasa dipanggil Ipang. Nah, di situ kita sekalian nanya. Kalau kayak gini, ini art bukan, Bang? Vandalisme ini? Itu menurut gue masuk propaganda art ya. Propaganda art. Walaupun secara bentuk ini kan desain banget ya, tapi desain kan tetap payungnya punya art. Ya, payungnya tuh art gitu. Gue mewakili keluarga besar artistik, setuju nih kalau vandalisme itu merupakan art. Tapi rela dulu nih. Gak semuanya sih, ya mungkin aja jadi karya seni, mungkin nih. Ya jadi sebenarnya si vandalisme ini sebuah cara aja buat dia nyampein pesannya dan kita semua jadi makin aware. Apa iya tujuannya vandalisme itu adalah untuk membuat adanya perubahan? Bahasa ringannya caper. Tapi caper yang dalam tanda kutip positif ya. Saat lo mau protes nggak didengar ya lo harus ngelakuin hal-hal yang tadi si Aldo bilang. Mention makanya gila kayak gitu kan. Karena emang butuh dilihat dulu orang itu. Ini kan kayak sekarang misal satu dunia diem nih pemerintahan. Lo cara ngelawannya emang harus menurut gua kalau mau bikin bergerak emang harus bikin apa sih yang biar terlihat tuh apa namanya? Di spotlight gitu ya. Iya. Lo lihat tuh berantakan kan. Ya. Mungkin kalau nggak pakai cara kayak gitu, lo pun juga nggak akan nih dapet attention-nya akan isu ini. Nggak ada video ini, nggak ada gue harus ke Studio Mentah ngobrol sama Bang Ipang. By the way, video kita sama Ipang akan ada di sini nih ya. Check it out. Nah, balik lagi ke masalah yang tadi. Terlepas dari persepsi nih warga Konoha tentang seni itu harus indah-indahan aja, atau seni itu sebagai tempat buang-buang duit orang-orang kaya, ternyata seni itu bisa menjadi sebuah cara menyampaikan pesan kalau cara konvensional tuh udah nggak ngaruh atau nggak mempan. Ini yang tadi gue bilang seni jadi medium untuk mengekspresikan sesuatu gitu. Dia nggak ngomong tentang estetikanya pakai gambar yang indah atau apapun, tapi dia cari form yang paling tepat untuk diletakin biar orang ngeh gitu. Kontekstual berarti. Iya, dia berhasil ngegocek orang merasa ini bikinan Maki sendiri deh nih. Tapi kalau balik lagi ke pertanyaan, emang boleh seni di vandal-vandalin gitu? Emang boleh vandal di seni-seniin gitu? Nah, itu belum bisa gue jawab sekarang nih.
Ibaratnya masak nasgor nih, bumbunya tuh kita udah punya antara Vandal dan Art, tapi kurang si micinnya biar bikin nasi gorengnya tuh jos, biar enak. Nah, jangan sedih. Episode selanjutnya kita akan datengin si micinnya dan kita akan langsung ngomong interview sama pelaku Vandal secara langsung. Biar terjawab semua pertanyaan Vandal-Vandalan di muka bumi ini. Masa sih nggak subscribe?